Shalom rekan-rekan, kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa lagi di dalam acara Kabar Baik Haus Yosi. Tidak terasa sudah 1 bulan kita boleh bersama-sama dan hari ini kembali bersama-sama. Dan hari ini kita akan membahas tentang Herodes melawan Tuhan. Jadi menarik seperti itu ya, beberapa bulan ini kita bahas tentang tokoh nabi seperti itu, tapi hari ini kita bahas tentang Herodes. Nah, kira-kira Robert, apa yang akan dibahas tentang Herodes yang melawan Tuhan? Silakan. Iya, baik. Selamat berjumpa saudara-saudara yang menyaksikan acara Haus Yosi pada saat ini. Dan tema yang akan kita bahas adalah Herodes melawan Tuhan. Nah, ini adalah sebuah renungan yang saya ambil dari saat teduh saya di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Di sana ada tokohnya yang bernama Herodes. Nah, kita akan mendalami nanti tentang siapa Herodes, apa yang dilakukan oleh Herodes. Tetapi saya ingin membukakan di awal acara Haus Yosi ini, saya ingin men-sharingkan tentang gambaran besar di dalam Kisah Para Rasul 12, yaitu tentang gereja. Nah, kalau kita melihat di sepanjang sejarah gereja, pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh orang-orang percaya itu selalu mendapatkan sebuah hambatan, sebuah tantangan, sebuah pertentangan akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya untuk menentang pekerjaan Tuhan. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dibuka dengan kalimat seperti ini. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Pada waktu itu hari raya roti tidak beragi. Nah, saudara-saudara, dalam ayat 1 ini dikatakan Herodes mulai bertindak keras, dikatakan. Dia bertindak keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Beberapa terjemahan Alkitab mengatakan Herodes mulai menganiaya beberapa anggota jemaat. Herodes mulai bertindak dengan kejam terhadap beberapa orang dari anggota jemaat. Jadi dalam ayat 1 ini kita bisa mendapatkan sebuah gambaran apa yang terjadi dengan jemaat mula-mula pada masa pemerintahan Raja Herodes. Kita dapat melihat pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh orang-orang percaya sedang mendapatkan tantangan atau hambatan. Hambatannya seperti apa? Yakobus, saudara Yohanes, dibunuh. Petrus ditahan di dalam penjara. Dan kemungkinan Petrus juga akan dibunuh. Dan Herodes sedang melakukan tindakan kejahatan. Dia sedang menentang pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Kristus. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang kenapa sih Herodes menentang para pengikut Kristus, yang sebenarnya pada waktu dia menentang pengikut Kristus, dia sebenarnya sedang menentang Tuhan itu sendiri. Seperti Paulus yang menganiaya jemaat, dia sedang menganiaya Tuhan itu sendiri. Lalu, apa yang terjadi dengan Herodes pada waktu dia melawan Tuhan? Dan kita akan lebih dahulu mengetahui siapa Herodes dalam Kisah Para Rasul 12 ini. Nama Herodes cukup banyak ya, kalau kita membaca Alkitab, nama Herodes di dalam Injil Matius juga ada nama Herodes. Jadi kita perlu tahu siapa Herodes di dalam Kisah Para Rasul 12 ini. Dia adalah Herodes Agripa I. Dia cucu dari Raja Herodes Agung. Jadi kakeknya adalah Herodes Agung yang kita kenal dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus, di mana Herodes Agung ini dia memerintahkan untuk membunuh anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah yang ada di Bethlehem, karena dia takut kekuasaannya disaingi oleh seorang bayi yang baru lahir yang bernama Yesus.
Dan Herodes Agripa I ini, dia memiliki kekuasaan atas daerah Yudea dan Samaria. Nah, ini wilayah yang cukup besar ya. Jadi ada kota Yeriko di sana, ada kota Hebron, ada Bethlehem, dan kota-kota yang lainnya. Jadi Herodes Agripa I ini di dalam Kisah Para Rasul 12, dia mempunyai kekuasaan yang cukup besar di daerah Yudea dan Samaria. Nah, kenapa Herodes ini menentang para pengikut Yesus? Kenapa sih dia menentang para pengikut Yesus? Nah, Kisah Para Rasul 12 ayat yang ketiga dikatakan, ketika ia melihat hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Jadi dia melihat bahwa tindakan dia menentang para pengikut Kristus, menganiaya para pengikut Kristus, itu menyenangkan hati orang Yahudi. Jadi pada waktu Herodes menghukum mati Yakobus, menangkap Petrus, menganiaya orang-orang Kristen, dia lakukan semuanya itu hanya satu tujuan, untuk menyenangkan hati orang Yahudi. Nah, menyenangkan hati ini konotasinya tentu negatif ya. Jadi menyenangkan hati itu ada konotasi yang positif dan ada konotasi yang negatif. Misalkan anak, dia menyenangkan hati orang tuanya, artinya anak itu taat sama orang tuanya. Itu konotasi yang positif. Tapi apa yang dilakukan oleh Herodes ini konotasinya negatif. Herodes sedang mencari muka dari orang-orang Yahudi untuk dia bisa mendapatkan kepopuleran atau dukungan politik sebagai pemimpin yang berkuasa pada saat itu. Dengan kata lain, Herodes dia mencari pujian manusia supaya orang mengagungkan dia, orang memuja dia, orang memuji dia untuk dia bisa meninggikan dirinya. Nah, pada waktu Herodes dia meninggikan dirinya, kita akan melihat apa yang dilakukan Tuhan terhadap Herodes. Dan ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita. Nah, waktu saya membaca Kisah Para Rasul 12, saya ditolong oleh John Piper dalam khotbahnya di dalam Kisah Para Rasul 12. John Piper melihat pasal 12 ini, Kisah Para Rasul 12 ini sebagai pasal di mana berbicara tentang Tuhan dan Herodes. Jadi menarik ya. Padahal sebenarnya Tuhan nggak ada di sana. Yang ada di sana ada Herodes, ada Petrus, ada Yakobus, ada orang-orang para penjaga penjara. Tetapi John Piper melihat pasal ini sebagai antara Tuhan dan Herodes. Dengan kata lain, Tuhan ini sedang berurusan dengan Herodes yang coba menentang para pengikut Kristus. Jadi Tuhan sedang berurusan. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Herodes? Yang pertama, Tuhan bertindak dalam membebaskan Petrus dari penjara. Kisah Para Rasul 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-10 menceritakan bagaimana Petrus ini dibebaskan oleh malaikat Tuhan dari penjara. Herodes coba untuk menahan Petrus di bawah penjagaan 4 regu. Jadi 1 regu 4 orang, 4 regu jadi 16 orang. Herodes coba menahan Petrus dengan 16 orang. Tapi Tuhan menentukan 1 orang untuk dia lepaskan. Dan kita melihat dalam pasal ini siapa yang menang antara Tuhan dan Herodes. Petrus bebas. Oleh seorang malaikat Tuhan, Petrus bebas. Jadi apa yang ditentukan oleh Tuhan, 1 orang Tuhan putuskan untuk dibebaskan dari penjara. Sekalipun dijaga oleh 16 orang. Itu nggak bisa. Jadi nggak bisa Herodes melawan Tuhan. Tuhan putuskan untuk Tuhan bebaskan Petrus. Dan kemudian Petrus itu bebas. Kita bisa melihat di sini kekuasaan siapa yang lebih hebat. Tuhan atau Herodes. Dan sebenarnya peristiwa di mana Petrus dibebaskan oleh Tuhan menjadi peringatan loh. Teguran bagi Herodes. Bahwa dia nggak boleh main-main dengan Tuhan. Seharusnya ini peristiwa ini menjadi teguran peringatan bagi Herodes. Bahwa dia sedang melawan Tuhan pencipta alam semesta dan dia nggak akan mungkin menang melawan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat
ini kisah yang sebenarnya bagi saya menyedihkan ya. Bukannya Herodes bertobat atau dia sadar bahwa dia sedang melawan Tuhan, tetapi sebenarnya dia sedang tidak peduli dengan hati nuraninya. Jadi hati nuraninya itu sudah mati. Dia bukan mengoreksi diri, dia tidak mengoreksi diri, tetapi dia malah menyalahkan para penjaga yang betul-betul menjaga Petrus dengan setia. Dan Herodes membunuh para penjaga yang menjaga Petrus. Nah, kita melihat di sini tindakan Tuhan membebaskan Petrus menjadi peringatan bagi Herodes. Yang kedua, tindakan Tuhan bertindak dalam mencabut nyawa Herodes. Kalau yang pertama Tuhan bertindak memberi peringatan tadi kepada Herodes, tetapi yang kedua, di sini Tuhan langsung bertindak menghukum Herodes. Ya. Dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 23 dikatakan malaikat Tuhan seketika itu menampar Herodes. Karena Herodes ini tidak memberi hormat kepada Allah, ia mati dimakan cacing-cacing. Kisah Para Rasul 12 ini malaikat Tuhan muncul 2 kali. Malaikat Tuhan muncul yang pertama membebaskan Petrus. Malaikat Tuhan yang kedua menampar Herodes. Dan kemudian Herodes mati. Pada waktu Herodes mati, kita melihat di sini kekalahan daripada Herodes. Herodes kalah melawan Tuhan. Jadi dia nggak akan mungkin menang. Dan Tuhan membalikan keadaan bagi para pengikut Kristus. Tadinya mereka tidak berdaya, mereka mengalami hambatan. Sekarang di dalam ayat 24 dikatakan, maka firman Allah makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Jadi hambatan itu membuat kekristenan merambat. Begitu. Ya, saya kalau mendengar nama Herodes ya, jadi konotasi saya, kesan saya negatif saja gitu. Tidak tahu kenapa kok dengar nama Herodes kesannya negatif saja. Saya melihat di sini ada keangkuhan ya, ada kekejaman ya, kebrutalan ya yang dilakukan oleh Herodes. Kalau kita melihat di dalam dunia ini ada 2 orang dalam merespon kekuasaan. Yang pertama kita lihat bahwa orang merespon kekuasaan atau menggunakan kekuasaan itu dengan semena-mena. Begitu dia mendapatkan kekuasaan atau kekuasaan diberikan kepadanya, maka dia akan bertindak dengan sesuka hatinya. Nah, saudara, tentu ini orang yang sangat berbahaya, orang yang perlu kita waspadai. Begitu dapat kekuasaan, dia akan bertindak semena-mena. Dia tidak mendengar nasihat siapa-siapa, mungkin termasuk juga firman Tuhan. Baginya, ketika mendapatkan kekuasaan, saya ini adalah pusatnya. Saya ini adalah menentukan segala-galanya. Yang lain tidak boleh mengganggu saya. Saya yang memutuskan segala sesuatu berdasarkan kesenangan atau hati saya. Itu orang pertama. Kemudian orang yang kedua, orang yang menggunakan kekuasaan dengan bertanggung jawab. Orang ini biasanya umumnya, orang ini adalah percaya bahwa kekuasaan ini adalah diamanahkan. Kekuasaan ini adalah dipercayakan kepadanya. Bukan dengan kekuatannya dia mendapatkannya. Sehingga di dalam menjalankan, dalam menggunakan kekuasaannya, biasanya dia akan berhati-hati. Dia akan menjalani dengan penuh tanggung jawab. Dia akan menjalani dengan rendah hati. Karena dia percaya bahwa Tuhan yang mempercayakan kekuasaan itu kepadanya, wewenang itu kepadanya, dia harus jalankan dengan hati-hati, dengan baik, dengan sungguh-sungguh, supaya dia dapat mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Supaya kekuasaan, setiap keputusan yang diambil itu bermanfaat bagi sesama dan nama Tuhan dipermuliakan.
Kalau kita melihat Herodes, itu memang dia adalah seorang yang sosoknya keras, ya, kejam sekali. Tetapi Agripa I ini, nama yang lain ya yang ada padanya sebetulnya adalah Marcus Julius Agrippa, ya. Dia anak Aristobulus IV. Dia adalah cucunya adalah Herodes Agung, cucu Herodes Agung. Tahu ya, Herodes Agung itu pernah kejam ya di dalam pemerintahannya. Jadi dia sebetulnya memerintah tidak lama. Kalau kita lihat ya, dia memerintah antara tahun 41 sampai tahun 44 Masehi. Jadi paling kurang lebih 3 tahun lebih atau 4 tahun ya. Tetapi keangkuhannya sama dengan kakeknya Herodes Agung, termasuk kekejamannya. Tadi kita juga mendengar Laksir Robert mengatakan dia langsung memerintahkan ya menganiaya jemaat, bertindak dengan keras, membunuh Rasul Yakobus dan memenjarakan Rasul Petrus. Jadi dia lakukan dengan kejam dengan sebuah tujuan, supaya saya ini dapat kekuasaan, dapat kepercayaan dari orang-orang Yahudi, supaya saya ini dipuji. Itu tujuannya. Jadi Agripa I ini jadi orang yang sangat haus akan kekuasaan. Dia tidak menjalankan wewenangnya, kekuasaannya dengan baik. Oke, sebelum kita akan bertanya-tanya kepada Pastor Robert, maka kita akan dengarkan sebuah persembahan pujian atau sebuah lagu untuk setiap kita supaya menjadi berkat untuk setiap kita. Silakan. Tetapi manusia lebih memilih jalannya sendiri. Mereka melanggar perintah yang telah Allah berikan dan jatuh ke dalam dosa. Mereka harus terpisah dari Allah dan menjadi seteru Allah. Ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, dan tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu, oh ku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikan ku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Sesungguhnya
terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu, oh Tuhan. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Oke, Lauserabat, pemaparannya sangat baik sekali ya. Dan tadi saya melihat bahwa dari sudut pandang saya, sejarah itu menunjukkan bahwa orang Kristen itu tidak imun ya dari penderitaan, entah itu penderitaan yang berasal dari luar, entah itu dari dalam, entah itu penderitaan yang dikatakan kategori ringan maupun berat. Nah, pertanyaan saya, Lauserabat, bagaimana kita sebagai orang percaya harus menghadapi penderitaan sebagai pengikut Kristus? Iya, thank you Lausera Febe buat pertanyaannya. Dan saya ingin menjawab pertanyaan ini dengan tidak teknis ya. Jadi tapi justru saya menjawab pertanyaan ini dengan membuka pikiran kita. Nah, yang saya mau jawab adalah apapun yang kita percayai itu memiliki sebuah resiko. Menikah punya resiko nggak? Sudah konseling pranikah belum, Mas Faber? Jadi menikah itu punya resiko. Jadi akan menghadapi surga dan menghadapi neraka di dalam pernikahan. Jadi ada resiko. Apapun yang kita percayai itu punya resiko. Orang yang tidak percaya Yesus punya resiko nggak? Punya. Mereka akan mengalami kebinasaan. Di dalam Alkitab itu dikatakan. Dan orang yang mengikut Kristus sekarang punya resiko nggak? Punya. Jadi pada waktu kita mengikut Kristus itu punya resiko. Nah itu sebabnya Yesus mengatakan dalam Lukas 14 ayat 28, dikatakan siapa di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu, membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Jadi sebenarnya ayat-ayat ini hendak mengatakan kepada kita, Yesus membuka pemikiran kepada kita, sebelum kita mengikut Dia, sebelum kita memikul salib, hitung dulu resikonya. Hitung dulu resiko kita untuk mengikut Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada aniaya. Apakah kita mau menerima resiko ini? Gitu. Jadi Yesus itu luar biasa bagi saya. Dia tidak memberikan janji yang muluk-muluk. Dia langsung to the point. Hitung resikonya sebelum kita mengikut Dia. Oke. Baik, Lause. Lebih jauh lagi, saya akan bertanya lagi ya, boleh ya. Bagaimana sikap gereja secara komunal dan organisasi menghadapi hambatan atau kesulitan dari pihak luar, khususnya dalam konteks di Indonesia? Iya, ini saya baru aja dapat sebuah berita ya, berita dari kompas.com. Itu tahun lalu kan kita sudah mulai yang namanya ibadah online. Jadi dalam kompas.com pada hari Minggu tanggal 20 April 2020, judulnya adalah ibadah online di rumah di sebuah kampung di Rawa Sentul, Cikarang Pusat.
pada saat PSBB dibubarkan tetangga. Jadi berita ini menggambarkan tentang sebuah keluarga yang sedang melakukan ibadah online justru digerebek ya oleh tokoh agama, oleh orang-orang yang mengaku sebagai tokoh agama. Begitu mereka menggerebek orang-orang Kristen yang sedang beribadah secara online itu, dipaksa untuk berhenti, dipaksa untuk tidak boleh mengikuti ibadah online yang dia lakukan di rumahnya. Padahal yang sedang mengikuti ibadah itu adalah keluarga inti. Nah, puji Tuhannya, saya baca dalam berita tersebut bahwa polisi bertindak dan kemudian mendamaikan kedua belah pihak. Dan kemudian kedua belah pihak itu bisa berdamai. Tapi di sini kita sudah dapat gambaran nih bagaimana orang sedang ibadah online itu bisa mengalami penganiayaan, ya, artinya digerebek seperti itu. Nah, sikap gereja bagaimana ketika menghadapi orang-orang Kristen yang teraniaya? Nah, kalau menurut saya, Petrus juga ditangkap, dan kemudian kisah para Rasul 12 itu mengatakan jemaat dengan tekun mendoakan. Jadi itu jawaban saya simpel aja. Jemaat dengan tekun mendoakan. Dan kemudian mujizat Tuhan terjadi, Petrus lepas dari penjara oleh seorang malaikat Tuhan. Tapi ya tidak selalu seperti itu. Bisa Tuhan bertindak lain. Yakobus juga mati gitu. Mungkin Musa ada tambahan atau apa? Ya, saya sih berpikir bahwa sebagaimana firman Tuhan yang pernah memberitahukan kepada kita bahwa barang siapa yang mau beribadah dalam Yesus Kristus, maka dia akan mengalami penganiayaan. Saya pikir menjadi orang Kristen resikonya ya kita memang menghadapi penganiayaan. Penganiayaan mungkin ya bisa dari orang yang dekat dengan kita, dari keluarga kita, teman-teman kita, atau yang lebih luas ya masyarakat ya. Kita akan menghadapi semuanya itu. Dan memang itu sebuah konsekuensi ya kita mengikuti Yesus. Betul seperti Lausi Robert mengatakan dalam kita meresponi ya terhadap semua penganiayaan ini, ya kita tidak bisa fisik lawan fisik ya, tidak bisa demikian karena kita juga melihat bahwa penganiayaan ini balik daripada itu mungkin ada sebuah kekuatan yang lain ya, kekuatan kegelapan yang menguasai hati manusia sehingga tidak bisa melihat kebenaran ya, sehingga ini yang perlu kita doakan supaya Tuhan membukakan, Tuhan mencelikkan mata rohani mereka sehingga bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ya, amin. Kalau saya memaknai bahwa kalau orang di luar Kristus itu melawan Tuhan kan karena mereka nggak tahu kebenaran. Lalu saya coba merefleksikan tentang bagaimana dengan orang Kristen. Contoh deh ya, misalkan orang Kristen yang tidak setia beribadah. Apalagi sekarang masa-masa ibadah online yang kita nggak tahu tuh. Ibadah gereja aja mereka kadang ada oknum-oknum jemaat yang tidur di ruang ibadah. Apalagi ibadah online yang nggak ada yang tahu. Kemudian bagaimana dengan orang Kristen yang tidak setia untuk melayani? Maka apakah dua contoh itu menunjukkan juga mereka sedang melawan Tuhan? Iya, thank you Lauser Roni buat pertanyaannya. Bisakah orang Kristen melawan Tuhan gitu ya? Khususnya mereka yang tidak setia beribadah, tidak setia melayani Tuhan. Nah, kalau saya coba boleh jawab bahwa orang Kristen yang tidak setia beribadah dan tidak setia melayani Tuhan, jelas mereka melanggar perintah Tuhan. Jadi kita bisa melanggar perintah Tuhan kalau kita tidak setia beribadah, tidak setia melayani Tuhan. Perintah Tuhan yang mana? Jelas kan dikatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8. Dan kemudian dalam perumpamaan talenta, Tuhan Yesus juga mengatakan untuk kita setia mengelola talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan dikubur seperti hamba yang tidak setia itu dia malas kan, supaya kita menjadi hamba yang setia. Nah, jadi kalau saya pikir orang Kristen dia melanggar perintah Tuhan
Apa sih yang harus dia lakukan kalau dia tahu dia melanggar perintah Tuhan? Dan Roh Kudus mengingatkan, kamu sudah melanggar perintah Tuhan. Nah, apa yang harus dia lakukan? Seharusnya kan dia bertobat, ya kan? Pertama dia bertobat, dia minta ampun, dan kemudian dia memperbaharui kehidupannya, begitu seharusnya. Nah, apa jadinya kalau saya tanya lebih dalam, orang Kristen yang tidak mau bertobat dan dia terus-menerus dia melanggar perintah Tuhan. Nah, pasti orang Kristen yang terus-menerus dia melanggar perintah Tuhan, dia akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan akan bertindak atas kehidupannya, dan ini adalah sebuah hal yang sangat akan menyakitkan kehidupannya karena dia berhadapan dengan Tuhan. Dia sedang dia sedang melawan tindakan Tuhan gitu dalam hidup. Gitulah Saroni. Saya sih berpikir bahwa Tuhan ketika memanggil kita ya, dia juga ingin supaya setiap kita atau pengikutnya, katakan orang Kristen ya, menuntut supaya kita ini jadi setia gitu. Ya. Jadi orang-orang nggak mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan ya, jadi berarti memang ya tidak setia ya. Padahal itu yang sangat Tuhan harapkan, Tuhan tuntut ya kesetiaan. Kita lihat perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan ya, itu kan menyangkut kesetiaannya, hamba yang setia. Ya. Kemudian setia dalam hal apa? Setia kepada Tuhan, kepada tuannya. Setia juga menggunakan talenta-talentanya. Mungkin kalau sekarang ini adalah karunia-karunia, karisma, potensi yang Tuhan percayakan ya, itu harus kita setia kepada Tuhan ya. Karena ketika kita setia itu menandakan bahwa kita percaya kepada Tuhan kita, yakni Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke, berarti ketika kita mendengar tentang pembahasan tentang Herodes melawan Tuhan, maka saya punya satu kesimpulan bahwa tidak ada kemungkinan untuk kita bisa menang saat kita melawan Tuhan. Siapapun seperti dia, kalau tadi Herodes itu Robert menggunakan kata melawan. Kemudian kalau anak Tuhan menggunakan kata melanggar ketetapan Tuhan, maka nggak ada seorang pun yang bisa menang ketika melawan Tuhan. Tetapi ketika kita menyadari akan hal itu, maka apa yang harus kita lakukan adalah tunduk, kita taat, kita setia, melayani Tuhan dan mengikuti Tuhan. Dan melakukan itu karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan kita hidup di dalam status sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Bukankah seperti itu? Kalau saya melihat ada hal yang lain ya daripada kisah Herodes Agripa I ini. Kan dia sebetulnya sangat suka ya dipuji ya, dipuja orang ya. Pada saat dia pidato ya, kemudian orang bilang, oh hebat ya, kamu hebat dalam menyampaikan pidato. Ketika dia lagi menikmati pujian orang banyak ya, orang menganggapnya, wah kamu ini seperti suara kalau dalam bahasa asli mungkin dewa ya, ini kayak suara dewa gitu. Jadi dia semakin bersemangat ya, semakin merasa ditinggikan gitu. Jadi tiba-tiba dia ditampar ya oleh malaikat Tuhan, langsung dia mati gitu. Jadi memang ketika orang lagi gila pujian ya, yang nggak hati-hati bisa ini darah tinggi atau jantung ya bisa mati ya, seperti yang terjadi pada Herodes Agripa I ini. Saya pikir ini pelajaran yang kita bisa dapat ya. Bagi kita sebagai orang Kristen saat ini, kita jangan sekali-kali menggunakan kekuasaan dengan semena-mena ya. Ini peringatan buat setiap kita ya, terutama yang melayani di gereja, di rumah Tuhan ya. Kita harus gunakan dengan baik, bertindak dengan baik, ambil keputusan dengan tepat, dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Ini yang pertama. Kemudian kedua, jangan ketika kita menerima kekuasaan,
langsung telinga kita berdiri, rambut kita juga berdiri gitu ya. Jadi semuanya berdiri gitu. Tiba-tiba jadi sombong gitu, ya. Sehingga memandang rendah terhadap orang lain, bersikap tidak peduli terhadap orang lain. Seperti yang terjadi pada Herodes Agripa I. Satu lagi yang saya ingin sampaikan ya, ketika menerima kekuasaan atau ketika kita menjabat sebuah jabatan, ingat jangan suka menerima pujian orang. Setiap kali orang memuji kita, itu berarti tanda bahaya akan segera menyusul datang dalam kehidupan kita. Jangan mencari pujian, jangan suka menerima pujian, karena itu berbahaya. Sedikit meleset, kita bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Ketika kita mencuri kemuliaan Tuhan, itu bisa terjadi apa yang menimpa kepada Herodes Agripa ini. Yang penting di sini adalah Tuhan Yesus. Bagaimana dia menjadi sebuah model ketika berada di dunia melayani dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh. Mungkin ini sebagai tambahan yang terakhir ini. Oke, baiklah rekan-rekan, terima kasih Pastor Robert, Muse, Pastor Febe, dan setiap kita yang boleh menyaksikan acara ini, Kabar Baik, Hausi, dan biarlah setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang bahasa saya itu tahu diri, saudara ya, tahu diri siapa kita, siapa Tuhan, dan kita menjalani hidup di dalam ketahuan diri yang itu. Sampai jumpa di dalam Hausi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin.